Ashley lahir pada 4 November 1978. Ashley bertemu Jeffrey, suaminya, saat sama-sama di bangku sekolah. Mereka menikah pada 9 Juni 2001 dan pindah ke Memphis, Tennessee. Sesaat sebelum Ashley dan Jeffrey menikah, Ashley sempat berkirim surat kepada saudara perempuannya pada Juni 2000. Dalam surat tersebut, Ashley memberitahu Keisha bahwa dia tidak dapat berkomunikasi lagi dengan keluarga. Sekalipun terdengar aneh, tetapi dia minta agar keluarga menghormati keinginannya itu. Padahal, Ashley dikenal sebagai sosok yang ceria dan suka berteman dengan siapa saja. Saudaranya, Keisha, dan ayah tirinya, Jimmy, bahkan tidak diundang ke pesta pernikahan Ashley. Hanya teman terdekat Ashley yang diundang dan mengatakan bahwa mereka tidak mengenal siapapun yang hadir di pesta pernikahan itu. Semua yang hadir hanya dari kenalan dan keluarga Jeffrey. Benar-benar pernikahan yang tidak lazim. Setelah menikah, mereka pindah ke Tennessee dan Jeffrey bekerja di perusahaan IT ayahnya, sementara Ashley mengajar bahasa Inggris di SMA. Ashley memiliki hobi membaca dan sangat dikasihi murid-muridnya. Pada September 2006, Ashley sempat pulang ke Louisiana untuk menghadiri acara reuni SMA-nya yang ke-10 tahun. Teman-temannya sudah lama tidak berjumpa dengannya dan mengatakan Ashley masih tetap seperti yang dulu. Selama Ashley berada di kampung halamannya, Jeffrey berulang kali menelponnya. Jeffrey bahkan akan menanyakan baju apa yang dikenakan Ashley hari itu dan dengan siapa dia menghabiskan waktunya. Jeffrey benar-benar tampak tidak tenang. Sepulang dari reuni itu, Ashley tidak menghubungi teman-temannya selama beberapa minggu. Hanya beberapa minggu sebelum meninggal, Ashley sempat menelpon temannya Lori. Ashley bahkan menelpon Lori sambil bersembunyi di dalam lemari supaya tidak terdengar Jeffrey. Ashley memberitahu Lori kalau dia dan Jeffrey sedang bertengkar. Lori hanya mengatakan dia tidak tahu kalau pernikahan mereka tidak harmonis. Pada 24 November 2006, Jeffrey menelpon 911 pada pukul 15.46. Dalam telepon, Jeffrey mengatakan kalau Ashley tidak sadarkan diri dan sudah seperti itu sejak sekitar jam 11 pagi. Operator sampai terheran-heran kenapa selama itu baru menelpon sekarang. Tetapi Jeffrey menyanggah dengan mengatakan bahwa temannya yang bernama Roger adalah seorang dokter dan sudah ada bersamanya. Kemudian Dr. Roger mengatakan kepada sang operator kalau Ashley sudah meninggal. Sang operator terdengar berbicara dengan seseorang dan mengatakan kalau itu merupakan telepon 911 paling mengejutkan yang pernah didengarnya dan dia sangat prihatin karenanya. Emergency Medical Services tiba setelah panggilan 911 itu masuk dan mereka mendapati Dr. Roger sedang memberikan nafas buatan pada Ashley di kamar tidur lantai atas. Dia tampak sudah meninggal dan seperti telah dipukuli. Ketika ditanyai polisi, Jeffrey mengatakan bahwa dia merasa sangat jengkel ketika membaca SMS di ponsel Ashley. Jeffrey memang mengakui telah memukul Ashley, tetapi mengatakan kalau Ashley tersandung dan jatuh karena kebanyakan minum, jadi dia agak oleng. Ashley memang pernah ditangkap tahun 2005 karena menyetir sambil mabuk. Jeffrey mengatakan bahwa pertengkaran telah dimulai pada malam sebelumnya dan dia mengusir Ashley dari rumah.
Jeffrey meninggalkannya di garasi semalam-malaman dan baru keesokan paginya dia melihatnya. Kata Jeffrey, dia mendapati Ashley pingsan dan membopongnya masuk ke rumah dan akhirnya menggendongnya ke lantai atas. Jeffrey kemudian menghubungi temannya, Dr. Roger, yang selanjutnya menyuruhnya menelpon 911. Polisi sama sekali tidak percaya akan cerita Jeffrey. Dalam laporan otopsi, dinyatakan bahwa Ashley mengalami memar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat tubuhnya ditemukan, tampak darah dari hidung dan telinga dan bibirnya robek. Otopsi juga mengungkapkan bahwa tengkoraknya retak, otaknya mengalami pembengkakan, dan tampak cetakan sepatu di tubuhnya. Jelas sekali kalau Ashley dipukuli habis-habisan dan diinjak-injak sampai meninggal. Dengan segera Jeffrey ditangkap di TKP saat itu juga dan didakwa dengan penyerangan brutal. Tuduhan itu kemudian ditingkatkan menjadi pembunuhan tingkat pertama. Polisi mendapatkan catatan telepon Ashley. Saat itulah polisi mengetahui kalau Ashley telah menghubungi temannya, Lori, seminggu sebelum dia meregang nyawa. Ashley juga mengetahui bahwa Jeffrey mengundang seorang pekerja seks komersil ke rumah mereka saat dia menghadiri acara reuni SMA. Jeffrey juga pernah berselingkuh dengan rekan kerjanya bernama Blair. Padahal, Blair dan Ashley pernah berteman. Blair mengatakan kepada polisi bahwa dia pernah melihat Jeffrey menyakiti Ashley. Begitu perselingkuhannya dengan Jeffrey berakhir, Blair dan Ashley kembali menghidupkan persahabatan mereka yang sempat terputus. Ashley pergi ke rumah Blair demi menjauh dari Jeffrey, tetapi Jeffrey menemukan dia di sana. Jeffrey langsung menendang pintu dan menghantam Ashley. Otopsi juga mengungkapkan ada beberapa luka lama di tubuh Ashley. Jelas kalau Jeffrey selalu melakukan KDRT terhadap istrinya atau mungkin selama beberapa waktu tertentu. Sehari sebelum Ashley meninggal, dia sempat bertemu dengan pengacara perceraiannya. Pengacaranya menyuruhnya untuk segera mengemasi barang-barangnya dan pergi secepat mungkin. Ashley berkemas sebentar dan tas pakaiannya ditemukan di bagasi mobilnya. Ashley mengatakan kepada sang pengacara bahwa dia merasa harus memberitahu Jeffrey bahwa dia akan pergi. Itulah kebodohan Ashley yang berujung pada kematiannya. Di dalam persidangan Jeffrey, jaksa berbicara tentang garis waktu pembunuhan itu. Jelas bahwa pertengkaran hebat itu dimulai di ruang tamu karena ditemukan vas pecah di sana. Ashley dipukuli di semua bagian rumah karena di hampir setiap ruangan ditemukan tetesan darah Ashley. Mereka mengatakan Ashley tidak sadarkan diri selama 12-15 jam sebelum akhirnya Jeffrey menelpon 911. Pada 19 Januari 2009, Jeffrey dihukum karena pembunuhan tingkat 2. Hasil pemungutan suara adalah 12-1 untuk memutuskan suatu kasus sebagai pembunuhan tingkat pertama. Tetapi di Tennessee, untuk menghukum seseorang atas pembunuhan tingkat pertama membutuhkan suara bulat. Hakim pun mengkritik juri karena tidak memberikan vonis pembunuhan tingkat pertama. Keluarga Ashley sangat tidak puas dengan hasil sidang. Jeffrey dijatuhi hukuman 25 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jelas bahwa Jeffrey mengisolir Ashley dari semua orang, termasuk keluarga Ashley. Dia meyakinkan bahkan mencuci otak Ashley supaya berpendapat
bahwa keluarganya tidak cukup baik untuk menjadi bagian dari hidup mereka. Pada saat menerima hukuman, Jeffrey berusia 23 tahun. Ayah tiri Ashley, Jimmy, rindu mendengar lagi suara Ashley yang selalu mengatakan dia mengasihi Jimmy. Jimmy menghendaki supaya Jeffrey tidak keluar lagi dari penjara karena dia telah memukuli sampai mati putri yang telah diadopsinya sejak masih kecil. Seorang saksi juga mengatakan kalau Ashley sering berusaha menyembunyikan memar-memar di tubuh dan wajahnya dengan memakai riasan tebal dan blus lengan panjang.